Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok C1 dari mata kuliah Pelindungan Kesehatan Hutan. Saya Aryo Daru Jadiwijaya dengan NIM 25 56 3669 KT 11238. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dari kelompok C1. Saya Diani Kumala Putri dengan NIM 25 556 770 KT 11126. Halo, aku Aulia Sati, NIM-nya 25557211, KT 11132. Halo, aku Azahra Maulida dengan NIM 25564118, KT 11246. Halo, aku Cindy Arianti dengan NIM 255555284, KT 11062. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Udayana dengan NIM 2249364509786. Perkenalkan, nama saya Domenico Savio Sebastian Deswara dengan NIM 255560902 KT 11208. Perkenalkan, nama saya Atta Rahmat Gibrani dengan NIM 255568483 KT 11360. Pohon apa sih ini? Pohon yang terlihat indah ini dikenal dengan nama pohon sapu tangan atau secara ilmiah disebut Maniltoa grandiflora. Jenis ini berasal dari wilayah tropis Pasifik dan kini banyak ditanam di taman kota, halaman kampus, maupun kawasan perumahan sebagai pohon peneduh. Ciri khasnya terletak pada daun muda berwarna putih yang menggantung lembut, menyerupai sapu tangan yang melambai di ujung ranting. Seiring waktu, warna daun akan berubah menjadi hijau muda, lalu hijau tua. Namun, saat dilakukan pengamatan di lapangan, terlihat beberapa daun mengalami kerusakan dan perubahan warna menjadi kekuningan. Pada bagian batang, juga ditemukan aktivitas semut rangrang yang cukup intens. Kehadiran semut ini sering berkaitan dengan keberadaan kutu putih atau serangga penghisap cairan daun yang dapat menimbulkan gejala kerusakan seperti ini. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa pohon sapu tangan bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga menyimpan dinamika ekologi yang kompleks di mana setiap organisme memiliki peran baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan pohon. Biotik itu apa sih? Gangguan biotik merupakan segala jenis gangguan atau kerusakan pada suatu ekosistem atau tanaman yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup lainnya. Pada pohon sapu tangan, terdapat beberapa gangguan biotik seperti penyakit dan hama. Pada pohon sapu tangan ini, kami tidak menemukan gulma, namun kami menemukan epifit. Yang pertama adalah penyakit. Penyakit tumbuhan merupakan hasil interaksi oleh patogen atau faktor lingkungan yang mengakibatkan pertumbuhan fisiologi pada inangnya. Pada pohon sapu tangan, terdapat penyakit bercak daun. Bercak daun merupakan kondisi di mana daun pohon mulai muncul bercak dan warna yang berbeda-beda. Bisa berupa bintik-bintik kecil, lingkaran, atau abstrak. Gejalanya biasanya terdapat bercak berwarna coklat kemerahan sampai kuning kehitaman. Yang kedua adalah hama. Hama adalah gangguan organisme baik berupa serangga ataupun binatang yang aktivitasnya menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi terganggu. Pada pengamatan kali ini, kami menemukan semut rangrang. Semut rangrang pada pohon ini tidak selalu tergolong ke dalam hama, karena semut rangrang dapat bersifat sebagai predator hama yang akan menjaga pohon tersebut dari serangga pengganggu tanaman seperti kutu putih. Namun, pada kasus lain, semut ini dapat menjadi hama untuk pohon yang mereka inangi, terutama ketika populasi mereka berlebihan. Lalu yang selanjutnya adalah, pada pengamatan kali ini, kami menemukan beberapa tumbuhan seperti pakis, sisik naga, dan tanduk rusa. Tumbuhan tersebut tidak termasuk gulma, namun masuk ke dalam epifit. Epifit yaitu tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain, tetapi tidak mengambil makanan atau air dari inangnya. Pakis, sisik naga, dan tanduk rusa tidak termasuk gulma, karena mereka hanya membutuhkan tempat tumbuh dan cahaya matahari
Gimana sih cara pengendalian dan pencegahan pohon sapu tangan ini? Upaya pengendalian yang dapat dilakukan antara lain yaitu 1. Melakukan pemangkasan secara teratur untuk menjaga bentuk dan kesehatan tajuk tanaman. 2. Pengendalian hama dan penyakit dengan pemeriksaan rutin dan menggunakan pestisida apabila diperlukan. 3. Membersihkan gulma di sekitar pohon agar tidak bersaing memperebutkan unsur hara. Keempat, mengatur penyiraman agar tidak terlalu basah untuk mencegah terjadinya pembusukan akar. Sebelum terjadinya gangguan biotik, dapat juga dilakukan upaya pencegahan yaitu pertama, melakukan penanaman di lokasi yang sesuai dengan drainase baik dan pencahayaan yang cukup. Kedua, menggunakan bibit yang sehat supaya bebas dari hama dan penyakit sejak awal pertumbuhan tanaman. 3. Melakukan pemupukan yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal. Dan yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar pohon supaya tidak menjadi tempat tumbuhnya jamur ataupun hama pengganggu tanaman.